Pemirsa, pasca pengerusakan di Polsek Ciracas, puluhan korban datangi posko pengaduan di Koramil Kramat Jati, Jakarta Timur untuk meminta ganti rugi. Pangdam Jaya akan menyerahkan ganti rugi dan biaya santunan bagi para korban pasca insiden itu. Puluhan warga sipil menjadi korban kerusuhan pasca penyerangan Polsek Ciracas. Mereka datang untuk meminta ganti rugi dengan membawa alat bukti. Pangdam Jaya menyerahkan ganti rugi termasuk biaya santunan. Salah satu keluarga korban bahkan menyertakan hasil CT scan dari dokter karena suaminya mengalami amnesia ringan akibat diserang pelaku. Ia minta ganti rugi biaya medis sebesar 2,5 juta rupiah. Pangdam juga akan membayar biaya perbaikan di salah satu bengkel terbaik di Jakarta. Sementara jika kerusakan mencapai lebih dari 60% akan diganti secara total. Lebih bagus saya niat baik buat ngantar beliau pulang. Ini udah ngantar beliau nih. Ibu. Ya baik pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan rekan Putri Amanda dan juru kamera Adini Anissa dari Ciracas, Jakarta Timur. Iya Amanda, bisa Anda sampaikan seperti apa upaya ganti rugi yang dilakukan oleh Kodam Jaya hingga saat ini? Iya Rolando, puluhan warga yang memang menjadi korban atas pengerusakan yang dilakukan oleh anggota TNI AD di Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur ini mendatangi posko pengaduan yang ada di Koramil Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu pagi ini. Dan mereka ini datang bertujuan tentunya untuk meminta ganti rugi atas insiden yang terjadi, yakni serangkaian penyerangan terhadap Mapolsek Ciracas yang ada di Jakarta Timur. Tentunya mereka ini membawa beberapa alat bukti. Tadi memang, sejak pagi tadi memang sudah ada Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman, di mana ia juga langsung menyerahkan bantuan kerugian ataupun santunan yang diberikan kepada para korban. Nah, terkait dengan bantuan santunan ini memang langsung diserahkan pagi tadi, dan untuk bantuan kerugian yang ditimbulkan ini masih dikaji lebih dalam lagi spesifiknya terkait dengan beberapa jumlah yang harus dikeluarkan oleh dari pihak TNI. Pangdam Jaya juga tadi pihak dari TNI juga mengganti biaya medis yang memang sudah dilakukan oleh para korban di rumah sakit tertentu. Namun penggantian kerugian ini memang dikatakan sebagai penalangan sementara, di mana seharusnya untuk ganti rugi ini dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, yakni dari pihak-pihak yang memang sudah melakukan penyerangan, yakni dari anggota TNI. Namun untuk itu masih dilakukan pengkajian lebih dalam lagi terkait dengan jumlahnya dan juga oknum-oknum mana saja yang memang terlibat. Untuk itu dari pihak TNI sendiri mengcover sebagian ataupun beberapa kerugian yang memang ditimbulkan untuk mengganti langsung kepada para korban. Nah, tadi kami juga sempat mendapatkan pernyataan langsung dari salah satu korban, di mana ia menyatakan dan juga memberikan surat ataupun keterangan dari CT scan dari rumah sakit tertentu, di mana surat itu menyatakan bahwa suaminya ini memang mengalami amnesia ringan dan meminta ganti rugi sebanyak ataupun sebesar 2,5 juta rupiah. Nah, terkait dengan maksud kami terkait dengan salah satu keluarga korban dan juga keterangan lebih lanjut apa saja yang memang menjadi apapun yang ditimbulkan dari kejadian itu, mari kita simak bersama pernyataan dari salah satu pelaku dan juga kita simak bersama langsung dari Majen TNI Dudung Abdurrahman. Supaya biayanya bisa diganti rugi sama pihak TNI. Tapi TNI ada bermaksud baik juga sih, alhamdulillah. Kami juga memberikan santunan, mengingat saat ini korban mereka ini kan tidak mengerti apa-apa, tidak punya salah apa-apa, hanya karena imbas dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Mereka juga ada yang langsung sendiri berobat, itu nanti akan kita ganti habis berobatnya berapa, kemudian juga akan kita beri santunan.
Iya, Rolando, tadi kami juga mendapatkan informasi bahwa sekarang Majen TNI Dudung Abdurrahman ini sedang meninjau langsung ke lokasi-lokasi yang memang terdampak dari penyerangan tersebut. Salah satunya adalah kios-kios yang memang terdampak cukup parah, dan juga ada beberapa pedagang kaki lima seperti gerobak-gerobak yang memang mengalami kerusakan yang cukup parah. Ini langsung ditinjau oleh Majen TNI Dudung Abdurrahman, dan terkait dengan penyelidikan total kerugian dan juga oknum-oknum yang terlibat ini masih dikaji lebih dalam lagi dari tim gabungan, tentunya dari TNI Polri, dan sebelumnya juga Kasat Andika Perkasa juga menyampaikan bahwa mekanisme penggantian ganti rugi ini sudah disampaikan, dan juga untuk saat ini masih didalami lagi. Terkait dengan hal itu, tim terpadu ataupun tim gabungan dari TNI Polri ini masih melakukan pendataan berapa jumlah yang memang nanti akan ditimbulkan atau dikeluarkan dari pihak TNI. Rolando. Ya, baik Amanda. Lalu selanjutnya ini bagaimana mekanisme ganti rugi para korban yang menjadi warga sipil yang menjadi korban penyerangan di Ciracas? Ya, Rolando, terkait dengan mekanisme warga sipil yang menjadi korban pasca penyerangan Polsek Ciracas adalah dengan membawa serangkaian alat bukti. Untuk kerugian seperti kendaraan, tadi kami mendapatkan informasi bahwa Pangdam juga mengatakan nantinya akan membayar biaya kerugian yang ditimbulkan ataupun dari kendaraan sendiri. Jadi memang kalau kendaraannya ini rusaknya di bawah 60%, maka pihak dari TNI Polri ini akan membawa kendaraan tersebut dan melakukan perbaikan di bengkel terbaik yang ada di DKI Jakarta. Nah, terkait dengan jika kendaraan rusak total ataupun di atas 60%, maka dari pihak TNI Polri ini akan mengganti secara total atau mengganti yang baru. Terkait dengan kerugian medis yang ditimbulkan nantinya, biaya operasional selama di rumah sakit dan juga biaya transportasi ketika korban melakukan perjalanan ke rumah sakit ini juga nantinya akan diganti. Dan untuk pedagang kaki lima di dekat yang ada di Polsek Ciracas ini, seperti gerobak-gerobak juga nantinya akan diganti langsung oleh pihak dari TNI. Untuk pagi ini sudah ada sebanyak 76 korban yang datang ke posko pengaduan Koramil Kramat Jati, Jakarta Timur. Sementara itu posko pengaduan ini memang akan berlanjut selama 3 hari ke depan. Jadi memang warga yang merasa dirugikan dengan adanya insiden yang terjadi di Polsek Ciracas, Jakarta Timur bisa datang langsung ke posko pengaduan sampai 3 hari ke depan. Dan berdasarkan informasi untuk total saat ini memang sudah ada sebanyak 12 anggota TNI AD yang diduga terlibat dalam serangkaian penyerangan Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur. Dan berdasarkan pernyataan dari Kasat Andika Perkasa mengatakan 12 anggotanya itu sudah ditahan di sel polisi militer Pongdam Jaya, Guntur, Jakarta Selatan. Pihak dari Andika Perkasa juga mengklaim jika pihaknya ini akan terus mengusut sampai tuntas terkait dengan oknum-oknum mana saja yang terlibat dan juga biaya kerugian yang ditimbulkan. Ini pihaknya secara tegas akan mengusut, dan dia meyakini masih banyak oknum-oknum lain yang memang terlibat. Untuk saat ini juga ada 19 orang lagi yang sudah terlibat ataupun yang saat ini sudah dalam proses pemanggilan lebih lanjut. Selain mendapatkan ancaman pidana dan juga pencopotan jabatan, para oknum anggota dari TNI ini juga akan diwajibkan untuk membayar serangkaian ganti rugi yang telah dilakukan mereka pada beberapa waktu yang lalu di Polsek Ciracas, Jakarta Timur. Akibat ulahnya mereka harus bertanggung jawab karena banyak masyarakat yang turut menjadi korban. Untuk itu Pangdam Jaya TNI Dudung Abdurrahman juga mendapatkan mandat langsung dari Kasat Andika Perkasa untuk menghimpun semua kerusakan yang ada ataupun ditimbulkan oleh insiden tersebut dan melaporkan langsung kepada Kasat, yang nantinya akan ditinjau lagi dan juga akan segera dicek kembali beberapa kerugian yang memang ditimbulkan, dan nantinya para pelaku yang memang terbukti melakukan penyerangan ini akan dicek ataupun akan melakukan serangkaian tes narkoba. Tentunya ini dilakukan oleh pihak internal dari TNI dan bekerjasama oleh BNN. Sementara demikian, Rolando, kami kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih Amanda atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian tadi Putri Amanda dan juru kamera Andini Anissa melaporkan langsung dari Ciracas, Jakarta Timur.